Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan limay yuqtalu, ya, bagi siapa yang dibunuh atau terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, mereka itu telah mati. Bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup. Ya, hidup itu maksudnya itu roh-roh mereka yang hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak mengetahui, tidak bisa menyadari. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Ya. Sebenarnya mereka hidup. Maksudnya itu hidup dalam alam lain yang bukan alam kita ini. Jadi tempat mereka itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah. Ya, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan kehidupan di alam itu. Ya, tetapi kamu tidak menyadari itu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Umar bin Al-Hammam gugur dalam perang Badar. Lalu Allah menurunkan ayat ini terkait dengan Umair dan sahabat-sahabat lain yang gugur sebagai syuhada. Itu hadis riwayat Ibnu Manda. Jadi karena kesabaran itu, ya, akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Barang siapa yang mati berjihad di jalan Allah, sesungguhnya derajatnya itu sangat tinggi. Ini orang yang mati di jalan Allah, ya. Jelas enggak? Jelas, ya. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan menguji, ya, kekuatan iman kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan terhadap musuh, wal ju', dan kelaparan ataupun paceklik, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta-harta, wal anfus, yaitu jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, wa basyir itu berilah kabar gembira, yaitu berupa surga kepada orang-orang yang sabar terhadap cobaan itu. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar itu apa? Perisai dan senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Ya. Itu ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya. Jadi tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran, Ya, yang bisa melindungi hal-hal tersebut itu cuma kesabaran. Ya. Maka sampaikanlah wahai Nabi berita gembira kepada mereka yang bersabar dengan hati dan ucapan itu. Sabar. Jadi orang yang bersabar itu beruntung, ya. Sabar, beruntung. Alladzina idza asabahum musibah, alladzina, yaitu orang-orang yang idza asabahum musibah, apabila menimpa kepada mereka musibah, qalu, mereka mengatakan, sungguh inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah.
Ya, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah, kepadanya kami akan kembali, yaitu di akhirat. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Ulaika, mereka itulah alaihim sholawatun. Mereka itulah atas mereka sholawat ataupun ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka, warahmah, dan rahmat ataupun kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika, dan mereka itulah orang-orang al-muhtadun yang mendapatkan petunjuk, yakni ke jalan kebahagiaan. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa, sesungguhnya bukit sofa, wal marwata, dan bukit marwah, min sya'airillah, yaitu dari syiar-syiar agama Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang berhaji, beribadah haji ataupun mengunjungi al-baita, rumah ini ataupun Ka'bah, aw ya'tamara, atau berumrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, ayyat tawafa bihima. Ayat tawafa, yaitu untuk bertawaf, bersa'i di antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang sukarela mengerjakan kebajikan, tatawwa'a khairan. Wa man tatawwa'a khairan, wa man, dan barang siapa yang tatawwa'a, sukarela mengerjakan khairan, kebajikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun alim. Syakirun, maha mensyukuri, maha memberi pahala dan ketaatan atas ketaatan, ya. Maha mensyukuri, maha memberi pahala atas ketaatan. Syakirun alim, dan maha mengetahui. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah. Ya, Safa dan Marwah itu bagian dari syiar agama Allah, yaitu tempat beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i. Tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i. Sa'i itu berjalan dan berlari-lari kecil 7 kali antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji ataupun umrah. Jadi Allah mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa, itu sebab sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala, dan pada masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu, Allah menurunkan ayat ini, ya. Tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, ya, Safa Marwah. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Maha mensyukuri, ya, berarti melakukan, maha mensyukuri itu apa? Allah mensyukuri hambanya itu berarti memberi pahala. Jadi Allah maha mensyukuri, itu artinya Allah maha mensyukuri hambanya, itu berarti memberi pahala atas amalnya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya. Itu artinya syakirun, artinya Allah maha mensyukuri itu seperti itu.
Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Jadi Asim bin Sulaiman itu bertanya kepada Anas tentang Safa dan Marwah. Kemudian Anas berkata, menurut kami ritual di antara keduanya itu merupakan kebiasaan jahiliyah. Nah, oleh karena itu ketika Islam datang, kami tidak melakukan sa'i di antara keduanya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma anzalna, menyembunyikan apa yang kami turunkan di dalam Taurat, anzalna minal bayyinat, dari keterangan-keterangan kenabian, wal huda, ya, dan juga petunjuk ataupun risalah Muhammad, min ba'dima bayyannahu, dari sesudah kami terangkan, linnasi, kepada manusia, itu kepada Bani Israel, fil kitab, ya, di dalam kitab Taurat. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah, ya, ulaika yal'anuhumullah, ulaika, mereka itulah, yal'anuhumullah, yal'anu, melaknati mereka Allah, wa yal'anuhumul la'inun, artinya apa? Mereka itulah melaknat, mereka itulah yang mendapatkan laknat dari Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan juga mereka adalah orang yang dilaknat oleh para malaikat dan orang-orang mukmin. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia tentang kitab, yaitu Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh para yang melaknat, yaitu para yang melaknat itu siapa? Para malaikat dan orang-orang mukmin, ya, dan orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang melaknat orang mukmin. Yal'anuhumul la'inun. Jadi ada dua golongan yang mendustakan agamamu, Muhammad, ya. Yang pertama dari kalangan ahlu kitab, yang mengetahui kebenaran tapi mereka nutup-nutupin. Itu disebabkan watak mereka yang membangkang dan keras kepala. Yang kedua dari kalangan orang-orang musyrik, yang buta hati dalam melihat kebenaran hingga mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Ya, kalangan ahli kitab yang mengetahui alasan-alasan yang membenarkan kenabianmu, wahai Muhammad, kenabian Muhammad ini, ya, dari kitab sucimu yaitu Al-Quran, lantas nutup-nutupin dan merahasiakan kebenaran itu dari manusia. Nah, yang semacam ini mereka itu niscaya mereka orang semacam ini akan mendapatkan murka Allah, dan mereka akan didoakan oleh malaikat dilaknat, ya, manusia juga, jin yang beriman agar dijauhkan dari rahmatnya, ya. Jadi ayat ini meskipun menerangkan tentang keadaan ahli kitab berupa sikap mereka yang menyembunyikan isi Taurat ataupun Injil, yang menerangkan tentang keadaan Rasul terakhir yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW dan sifatnya. Namun ayat ini umum mengena kepada siapa saja yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Karena Allah SWT telah mengambil perjanjian kepada ahli ilmu agar mereka menerangkan kepada manusia nikmat yang Allah berikan berupa pengetahuan agama, ya. Maka barang siapa yang menyembunyikan, maka ia telah mengerjakan dua mafsadat, ya, yaitu menyembunyikan apa yang Allah turunkan dan menipu hamba-hamba Allah, ya. Maka mereka akan dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmatnya, ya. Dan mereka
mereka dilaknat juga oleh orang yang melaknat. Para malaikat juga, semua makhluk semua akan melaknat. Ya, oleh karena mereka telah melakukan apa? Penipuan, merusak agama. Ya, jadi mafhumnya ayat ini apa? Bahwa orang yang mengajarkan kebaikan dan menerangkan kepada manusia apa yang Allah turunkan, maka Allah akan memberikan sholawat, yaitu rahmat dan ampunan. Jelas ya? Jadi orang yang apa? Mengajarkan kebaikan dan menerangkan kepada manusia apa yang Allah turunkan, maka Allah akan memberikan sholawat, ya. Sholawat apa maksudnya? Rahmat dan ampunan. Dan malaikat juga akan mendoakannya. Bahkan tidak hanya malaikat, ikan-ikan yang ada di laut pun mendoakannya, binatang-binatang, ya. Karena tindakannya itu untuk mengadakan perbaikan kepada makhluk dan memperbaiki agama serta mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu, illa kecuali alladzina orang-orang yang tabu, mereka bertobat, wa aslahu dan mereka yang memperbaiki perbuatan mereka, aslahu memperbaiki, wa bayyanu dan mereka apa? Wa bayyanu menyingkap kebenaran yang mereka sembunyikan, bayyanu membongkar kebenaran, ya, bayyanu yang mereka sembunyikan, faulaika atubu maka mereka itulah atubu maka mereka itulah yang akan diterima tobat atas mereka alaihim wa ana tawwabur rahim dan aku Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ya, jadi yang pertama itu dilaknat kecuali siapa? Kecuali mereka yang bertobat, mengadakan perbaikan dengan cara apa? Menjelaskannya, ya, menjelaskannya. Berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan menjelaskan apa? Kebenaran yang telah disembunyikan tadi. Ya. Jadi mereka itulah yang diterima tobatnya di sisi Allah. Ya. Karena Allah, akulah Maha penerima tobat, itu Allah Maha penyayang. Ya. Ini Ibnu Abbas ini berkata apa? Suatu ketika Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Mu'ad dan Kharijah bin Zaid bertanya kepada golongan pendeta Yahudi tentang isi kandungan Taurat. Namun para pendeta Yahudi itu menyembunyikan hal tersebut dan enggan memberitahu mereka. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim. Ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang ingkar, kafir. Wa matu, dan mereka itu mati. Wa hum kufar, sedangkan mati mereka kafir, dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullah, mereka itulah mendapatkan kutukan, laknat Allah wal malaikati, dan juga kutukan para malaikat, wan nasi ajmain, dan kutukan manusia semuanya. Ya. Sungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat dari Allah dan juga dilaknat oleh para malaikat dan juga dilaknat oleh manusia semuanya, manusia seluruhnya. Ya. Wa matu wa hum kuffar. Jadi mereka itu yang tetap bersikukuh mempertahankan kekufuran mereka sampai mati tanpa ada rasa sesal dan bertobat, maka mereka akan dilaknat oleh Allah. Dan siapa? Malaikat dan seluruh manusia melaknat dia. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Artinya apa? Di dalam kutukan. La yukhaffafu anhumul adab. La, tidak akan yukhaffaf, diringankan, anhum, atas mereka al-adab. Jadi adabnya tidak akan diringankan atas mereka, walahum yungzurun, diberi apa? Yungzurun, mereka diberi penangguhan siksa. Jadi mereka itu kekal di dalamnya, di dalam laknat maksudnya. Terlaknat terus hidupnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan diberi penangguhan. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan yang kalian sembah adalah
Tuhan wahid, satu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali hanya Dia yang satu itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan tidak ada, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, satu, tidak ada Tuhan selain Dia, ya, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jadi sungguhnya Allah yang kalian murnikan peribadatan kepadanya itu Maha Esa, ya, karena tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada kekuasaan selain kekuasaannya. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang pada hamba-hambanya yang telah diciptakan dan yang telah dijadikannya. Dieling-eling selawase urip.